Terus kalau misalnya ada teman-teman yang pengen buka usaha online, apa aja deh? Tipsnya seperti apa, Pak? Tipsnya pertama disiplin, harus disiplin. Dua, harus tahu kekuatan dan kelemahan pesaing. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengunjungi toko online. Toko ini ramai banget pesanannya dan kalian bisa lihat bagaimana toko ini bisa sukses seperti ini. Kalian ikutin, kita lihat tips-tipsnya seperti apa untuk menjadi pengusaha online. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ketemu ownernya. Kita tanya-tanya bagaimana tips-tipsnya untuk menjadi pengusaha online yang sukses. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses? Tips-tipsnya seperti apa? Urutan kerja apa? Urutan pembuatan baju sampai pemberangkatan lah. Pembuatan baju kan bahan nyampe gitu. Nyampe terus habis itu dipotong. Sebelumnya bikin pola dulu. Bikin pola sesuai pesanan, sesuai yang akan dibuat. Sesuai PO ya, namanya PO. Iya, kan. PO. PO misalnya satu PO itu 1000 lusin. Nah, kita buat dulu gambarnya, terus dipotong. Satu kali gini, satu tumpuk itu potong polanya. Terus setelah dipotong terus masuk ke, ada yang dijahit, ada yang langsung di rip, macam-macam. Nah itu sesuai baju. Kalau baju kan langsung ada necinya gitu, di neci. Terus setelah di neci terus di lubang kancing, terus habis itu baru di packing. Nah itu ya bisa sebulan itu bisa 3.000 ton. 3.000 ton ya, itu. Itu bahannya beda-beda ya? Bahannya ada berapa macam kalau buat bayi? Ada yang polos, ada yang motif. Yang motif Nama bahannya apa, Pak? Namanya TC. Jadi kayak kaos gitu, kaosnya. Tapi lembut, double ya, bahannya double knit. Kalau dari kualitas kita ya termasuk menengah, tapi dari harga kita harga kaki 5. Gitu. Wah enak dong. Kualitas menengah, harga kaki 5 gitu. Jadi bagus. Ya. Untuk di marketplace kan kita harus bersaing harganya, harus murah, terus barang bagus. Itu model bajunya Pak Harun yang menentukan atau sudah nyontek awalnya yang kan lain? Sebelumnya kan kita beli di Bandung gitu kan, di Bandung. Model yang disukain Pak Harun? Ya. Atau model orang yang banyak pesan? Ya, awalnya kita modal 5 juta kan. 5 juta kita pasarkan di Shopee. Terus setelah itu banyak yang beli kan. Nah, itu ya kita tiru kan. Kita sesuaikan sama yang sebelumnya modelnya. Cuman kita variasi, sekarang ada jumbo, ada newborn, terus ada putih. Jadi variasi warnanya. Bentuknya juga kalau yang dulu itu kan cuman sablon, kalau sekarang udah printing lebih bagus. Iya. Jadi harganya juga sama. Jadi kalau sablon itu ngeletek? Iya juga nggak bagus kan apa? Kalau dicuci? Cuci juga luntur juga. Kalau printing kan bagus itunya jelas juga, terus nggak gampang luntur. Terus sebelumnya kita juga kalau baju bayi ini harus ada SNI. SNI itu apa? Standar Nasional Indonesia. Gitu. Jadi pembeli itu percaya ya? Ya memang hukumnya gitu. Kalau nggak ada SNI nggak boleh jualan. Oh gitu. Nah kalau ada orang yang baru merintis, baru-baru belum ada SNI gimana? Ya kan dia beli nggak bisa produksi, nggak boleh. Produksi nggak boleh langsung dipasarkan. Kecuali menjualkan mungkin ya? Iya, yang barang sudah ada SNI-nya. Betul. Kalau yang belum ada SNI malah kena hukum. Jadi nggak sembarangan kalau masuk nggak online bisa ya? Kalau yang baju dari 0 sampai 3 tahun itu harus SNI. Kalau yang
Sampai 3 tahun ke atas? Nggak apa-apa itu. Oh, beda ya? Iya beda, itu memang hukumnya begitu. Oh, kalau baju-baju ada SNI-nya. Terkendala awalnya kan gitu, cuman proses SNI sekarang kan lebih cepat, cuman sebulan udah selesai kan. Prosesnya gampang. Persyaratannya apa aja? Online aja gitu. Oh, online. Nggak usah datang ke kantor. Nggak usah. Bayar nggak? Bayar. Tapi nggak semahal yang kita kalau kira mau usaha kan. mah, ya. Nggak semahal yang kita kira, cuman modalnya harus ada SNI kalau baju bayi. Nah, itu kita udah dites macam-macam, udah aman, bahannya aman, terus dan nyaman bagi bayi gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada perubahan bahan ke SNI lagi, minta persetujuan. Kalau SNI kayak kir gitu, jadi tiap 6 bulan kita ganti. Oh, nanti ada tiap 6 bulan kita ganti perpanjang gitu. Dengan bahan yang sama atau kita rubah? Bahannya sama juga, terus Perubahan. kalau ada penambahan kita masukkan ke daftar lagi ke SNI gitu. Dicek lagi? Cek lagi gitu. Ya memang awalnya memang agak ribet, tapi ya orang sekarang kan pingin aman gitu kan. Pingin aman, ada SNI-nya. Ya, kalau nggak ada SNI-nya orang juga mikir-mikir gitu. Pak Harun udah berapa lama di dunia online nih? Nah, bisa Kalau diceritakan online sebelumnya dan sekarang? Kalau offline dari tahun 2006. 2006 kita Itu ada toko. alhamdulillah banyak kan waktu itu. Nah, itu waktu itu tokonya jualan apa aja, Pak? Khusus perlengkapan bayi dari. Oh, memang dari dulu jualan perlengkapan Iya. bayi ya? Ya, awalnya tahun 2006 kan offline, sampai tahun 2014 udah kelihatan tuh, udah mulai tergerus pasar di toko. Jadi Pertama punya toko berapa, Pak? pertama satu kan, terus lama-lama sampai bisa ada 6 atau 7. Itu selama berapa tahun tuh 7 toko? 7 4 atau 5 tahun. Nah, udah 7, terus habis itu lama-lama karena udah ada IG, ada Facebook, ada lama, terus habis pas tahun 2004 itu marketplace kan mulai marak. Mulai diserang tuh ya? Diserang itu Terasa toko ya? offline mulai berkurang kan omset. Ya udah kita coba belajar. Itu tahun 2014. udah mulai jualan online? Belum, mau belajar dulu. Oh, belajar. Di mana-mana 2 tahun belajar. Terus habis itu kita udah dapat ilmunya, terus kita coba jualan online tahun mulai 2018. Aplikasinya apa waktu itu, Pak? Dulu masih Shopee, cuman nggak, ya tahu sendiri karena masih terbagi sama offline, masih Belum ada fokus. toko belum fokus. Nah, ternyata saya kira kan bisa sampingan gitu. Ya nggak bisa, harus fokus gitu. Online, offline. Harus fokus gitu. Jadi ternyata kalau kita fokus, hasilnya lebih optimal ternyata. Nah pas juga qadarullah kan pandemi tahun kemarin itu kan. Tapi sudah punya aplikasi itu pas sebelum corona? Cuman orderan baru 1, 2, 3. Awal gitu. corona? Sebelum corona itu. Sebelum corona. Nah, pas tahun pertama puasa tahun kemarin itu April ya? Iya, itu 2019 April. udah mulai langsung Naik. star seller. Oh. Nah, dari star seller itu udah mulai kayak bola salju gitu. Bola salju udah mulai ya 100. Terus toko sehari. gimana? Langsung ikut ditutup? Nah, karena pandemi itu kan Memang tutup semua. pernah ditutup kan. Tutup, setelah itu Kayak udah jalannya ya? udah kayaknya lebih enak offline gitu. Jadi kita mall juga di mana-mana juga sepi kan. Sewanya gimana yang di toko? Ya kebetulan pas Habis? Mulai habis kan. Berarti barang-barang udah dibawa ke rumah? Udah cicil-cicil gitu. Oh. Nah, pas tahun pas mulai star seller itu mulai terus naik gitu. Ya alhamdulillah udah ya sehari minimal 100 200 paket gitu kan. 100 paket gitu. Nah, kalau pas tanggal cantik itu malah pas Tanggal Desember cantik itu kemarin. tanggal berapa itu? Ya kemarin 12 gitu. Oh, itu bisa memang ada promo ya? Iya 800 paket itu. Itu promo dari Shopee-nya? Dari Shopee. Harga tetap? Agak tetap cuman gratis ongkir kalau saya. Gratis ongkir, terus kita ada potongan misalnya 2% gitu. Buat customer, buat customer. itu yang menarik ya? Ya pokoknya kuncinya konsisten gitu. Itu dari pertama minimal order 1 pernah? Satu pernah. Sampai sekarang berapa paling banyak, Pak?
paling banyak 800. 800. Sehari. Terus toko yang di sana tutup, sekarang nyewa tempat lagi buat Iya, proses produksi Buat sini aja, jadi kan biayanya juga jauh lebih murah. Kalau toko kan bisa 400 juta setahun, kali ini cuma 25 juta. Jauh banget ya. Jauh banget, terus belum bayar IPL, service charge. Listrik bisa 6 apa 7 juta kan, kalau di sini cuma 150.000. Murah ya. Terus karyawan naik gaji nggak, Pak? Iya lumayan. Dinaikin? Naik kan kalau. Beda sama yang di sana? Beda sama di toko offline. Nah, yang harus diperhatikan kalau misalkan melayani online gini, tingkat kesalahannya di mana nih yang ada? Ketelitian ya, pertama kita harus cek 2 kali. Ada sistemnya juga apa? Ada SOP-nya. Misalnya kita ada order masuk, terus ada yang ngecek. Setelah itu kan ada yang ngecek, terus cek ulang lagi. Pernah 2 nggak? kali. Ada. Pernah. Apa tuh? Beberapa kan ada. Berapa salah. kali inget nggak, Pak? Ya nggak inget ya. Ya, pernah ya? Pernah. Jadi masukin nomor SIM-nya ke plastik lain Yang gitu. lain. Jadi ada yang harusnya dikirim apa? Yang Bandung. barang Kalimantan, ini malah ke Sumatera. Kan antara. Terus komplain tuh. Komplain kan, itu kok barangnya kok beda, ini beda. Akhirnya itu gimana Ya, prosesnya? akhirnya ya Dibalikin? yang lebih bayar ke kita, yang kurang kita kasih transfer gitu. Barang tetap balikin? Tetap ya. Diambil sama dia? Diambil dia. Gitu. Ya kesalahan misalnya ada kurang satu atau reject gitu kan, karena orderan banyak kan kadang apa kelewat gitu. Walaupun udah dicek 2 kali. Nah sekarang kan pokoknya siapa yang ngambil catat namanya, terus yang ngecek juga tanda tangan namanya siapa, jadi tahu sih kesalahan siapa. Salahnya siapa? Iya. Proses dari mulai pembuatan sampai keberangkatan gimana tuh, Pak? Misalkan Bapak pesan ke pembuatan dulu nih motif, Bapak pesan gini, terus sampai. Kalau motif kita order dulu, misalkan kita buat desainnya dulu, ngasih ke apa pabrik, di setting dulu, terus kalau udah ACC seminggu, terus baru di order ya pesanan, itu pembuatan selama 1-2 minggu lah kalau yang printing itu, baru dikirim. Nah itu minimal 1 ton. Di sananya? Iya. Kalau nggak 1 ton nggak mau? Nggak bisa. 1 ton, 1 motif itu. 1 ton berapa, Pak, bayar? 1 motif. 1 ton bisa 70 lah. 70. Itu dari bahan mereka? Dari bahan ya, dari Bandung ya. Terus kalau yang polos juga 1 minggu lah prosesnya. Dari pesan, terus setelah selesai 1 minggu baru dikirim. Itu ya kita cari kemana-mana ya nggak ada yang sama. Iya, harganya juga paling murah, terus bagus gitu. Nama tokonya apa, Pak? Toko ya, saya, yang online. Nakita Moms and Baby, atau grosir baju bayi dan hamil. Itu udah paling rating pertama kan? Ya, alhamdulillah kalau dari perlengkapan baju bayi kita Tangerang terlaris nomor 2. Nomor 2. Terlaris nomor 2. Nanti kayaknya yang pertama, kalau harganya lebih murah kayak gini mah. Iya, karena pokoknya intinya kalau di marketplace ini harga terus sama kualitas. Orang itu maunya murah dan berkualitas. Nah kita cari yang, kalau baby kan banyak pesaingan. Kalau mereknya misalkan mereknya udah terkenal, enak. Nah kalau itu ngambilnya dikit, nggak bisa kita mahal-mahal kan. Oh gitu. Nah ini kan kita merek sendiri. Aman ya? Nggak bisa. Kualitasnya bagus, bisa agak besar gitu. Dan mungkin juga bayi kan ada umurnya juga ya. Kalau misalnya dia udah 5 tahun juga nggak kepake. Nah kalau yang lain kan baju bayi cuman newborn. Kalau kita ada yang jumbo gitu. Jadi bisa kombinasi. Sampai 9 bulan. Oh gitu. Jadi orang kan nggak mau kan cuman sebentar makanya bisa sampai 9 bulan gitu. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang pengen buka usaha online, apa aja deh? Tipsnya seperti apa, Pak? Tipsnya pertama, disiplin. 2 harus tahu kekuatan dan kelemahan pesaing. Terus 3 yaitu harus tahu pangsa pasar kita apa gitu, yang kita bidik apa, misalnya menengah ke bawah, ke atas, terus apa ibu-ibu atau anak-anak atau remaja yang kita bidik. Terus habis itu
ya harus menjaga kualitas, terus ramah sama customer. Ya kita ibaratkan saudara lah, saudara aja deh. Jadi jangan cuma sekedar pembeli aja kan, kita anggap saudara. Terus dari situ ya dia sering beli lagi gitu kalau gitu. Ulang-ulang ya. Nah begitulah teman-teman ceritanya bagaimana tips untuk menjadi sukses. Nah misalkan kita mau order bisa lihat di toko Shopee-nya Pak. Grosir baju bayi dan hamil. Nah di situ bisa dilihat-lihat model yang kalian suka. Saya Chef Muto dan Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau lihat orderan masuk di toko kami. Ini dari Ibu Amelia di Yogyakarta. Pesannya sarung tangan 1 lusin dan celana hamil cotton stretch. Sekarang saya mau siapkan pesanannya. Yuk ikuti aku. Ayo. Ini sambil nyiapin orderan sambil kita cek ya. Karena supaya sesuai dengan pesanan, jangan sampai salah atau ada barang yang reject. Sini ini 1 lusin kita campur sama yang polos. Jadi per setengah lusin kita ambilnya. Yuk kita ambil. Ini hasil printnya, kita masukin ke dalam plastik untuk buat packingnya. Sekarang kita mau packing barangnya.